be frustrated. I don't wanna play no games, play no games. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nurlaili dari Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penilaian ekskavator dengan merek Sumitomo tipe 215 tahun produksi tahun 2012 yang berada di PT Yaksa Alam Sejahtera, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jadi pada penilaian kali ini, penilaian akan dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai uh, perhitungan penilaian dengan pendekatan pasar. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa dalam perhitungan pendekatan pasar, kita memerlukan data pembanding. Nah, data pembanding yang diperoleh kali ini ada data pembanding satu dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu memiliki tipe dan model yang sama, yaitu SH210 untuk ketiganya, dan kemudian tahun pembuatannya berada di tahun 2013, yaitu tidak jauh dari objek penilaian, yaitu tahun 2012. Kemudian ada spesifikasi warna, kemudian ada kondisi mesin, kondisi bodi, kemudian ada hour meter juga, kemudian ada tipe mesin, kapasitas bakat, aki, dan sebagainya yang dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya data-data ini diperoleh dari data sekunder gitu, dari beberapa platform jual beli online seperti OLX dan Facebook. Nah, dari data-data yang diperoleh akan dilakukan beberapa penyesuaian gitu. Jadi penyesuaian yang pertama itu adalah penyesuaian lokasi. Seperti yang kita tahu bahwa alat berat itu memerlukan biaya yang lebih untuk mobilisasi gitu. Jadi untuk untuk penyesuaian lokasi ini diperoleh data sebesar 15 juta itu berasal dari hasil wawancara dengan uh, para penjual alat berat gitu. Jadi setelah ditanya dan kita memperoleh informasi bahwa biaya mobilisasi alat berat dari lokasi terkait ke wilayah Bantul daerah istimewa Yogyakarta itu sebesar 15 juta. Nah, kemudian ada di sini uh, hour meter gitu. Jadi penyesuaian dilakukan dengan menghitung selisih, kemudian dibagi 10.000 hour meter dan dikalikan 1.500.000 gitu. Sehingga diperoleh uh, penyesuaian untuk pembanding 1 sebesar 600.000, kemudian pembanding 2 sebesar 1.500.000, dan pembanding 3 sebesar 300.000. Yang kemudian ada lagi untuk penyesuaian dari ke kondisi cat sendiri. Jadi untuk kondisi cat dan kondisi body kita mengakumulasikan adanya kurang dan lebih, yaitu kurang lebih 15 juta itu untuk perbaikan antara body dan cat dari alat berat ini sendiri. Oke, kemudian dari data-data penyesuaian tersebut akan diperoleh gross adjustment, yaitu adalah total penyesuaian dari ketiga pembanding, dan kemudian diperoleh gross inverse. Jadi gross inverse ini diperoleh dari persentase gross adjustment dari setiap adjustment gitu. Dan kemudian ada net adjustment, yaitu uh, total dari semua penyesuaian gitu. Kemudian ada 100% gross inverse. Jadi 100% gross inverse ini diperoleh dari 100% dikurangi gross inverse. Jadi gross inverse tadi seperti yang kita ketahui diperoleh dari presentase gross adjustment dibagi dengan total presentase gross adjustment dari pembanding 1, 2, dan 3, sehingga akan menghasilkan pembobotan. Nah, pembobotan ini diperoleh dari uh, presentase 100% gross inverse dibagi dengan total 100% main gross inverse untuk ketiga pembanding. Nah, sehingga untuk ketiga pembandingnya itu diperoleh presentase pembobotan untuk pembanding 1 yaitu 33,7%, kemudian untuk pembanding 2 33,9%, dan pembanding 3 sebesar 33,22%. Sehingga untuk pendekatan pasar diperoleh indikasi nilai sebesar 388.630.000 rupiah.
Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan pendapatan. Nah, untuk pendekatan pendapatan ini, kita memperoleh data gitu, harga perolehan dari ekskavator tersebut, pada September 2012, yaitu sebesar $115 gitu, yang kemudian, dikonversi dengan kurs mata uang rupiah terhadap dolar, yaitu sebesar Rp9.577 gitu. Jadi, dari harga perolehan kemudian dikali dengan kurs mata uang sehingga diperoleh, nilai dari nilai perolehan dari ekskavator tersebut adalah, Rp1.355.000 gitu. Nah, kemudian diketahui juga untuk besar penyusutan yang terjadi pada ekskavator tersebut, yaitu umur aktualnya karena diproduksi pada tahun 2012 dan sekarang tahun 2023, maka umur aktualnya adalah 11 tahun dan umur ekonomis dari ekskavator sendiri itu adalah 12 tahun ya. Dan kemudian untuk sisa umur ekonomis ini kita asumsikan ditambah 3 tahun, karena seperti yang kita tahu bahwa ekskavator itu eee, memerlukan, servis besar setiap 10 tahun sekali gitu. Jadi, jika diasumsikan pada tahun 2012 diproduksi, maka dia pada tahun 2022 itu harus memperoleh servis besar. Jadi karena saat ini adalah tahun 2023, maka servis besar yang baru saja dilakukan pada tahun 2022 ini dapat menambah, sisa umur ekonomis sebesar 3 tahun, sehingga diperoleh persentase penyusutan fisik sebesar 73%. Nah, kemudian untuk penghitungan RCM sendiri diperoleh dengan cara menghitung indeks indeks properti tahun sekarang dibagi dengan indeks properti tahun perolehan, kemudian dikali dengan harga perolehan. Nah, untuk indeks propertinya sendiri diperoleh dari Producer Price Index untuk alat berat dengan tipe ekskavator gitu. Jadi untuk indeks pada September 2012 itu diperoleh 113,9. Kemudian untuk indeks tahun 2023, meskipun tanggal penilaiannya ada pada 1 Maret, namun data di Producer Price Index yang diperoleh itu paling update, paling akhir itu paling mendekati tanggal penilaian adalah pada Februari 2023 gitu. Jadi kita menggunakan indeks pada Februari 2023 yaitu sebesar 118,68 gitu, sehingga RCN yang diperoleh dari rumus yang telah disebutkan tadi adalah sebesar 1.551.964.000 sekian. Nah, kemudian dari RCN yang diperoleh itu harus dikurangi dengan besaran penyusutan. Seperti yang tadi telah dihitung, persentase penyusutannya adalah 73%, yaitu kurang lebih setara dengan Rp1.138.107 gitu. Jadi ketika dikurangi, maka akan menghasilkan indikasi nilai pasar dengan pendekatan biaya sebesar Rp413.857.000. Nah, untuk pendekatan yang ketiga ada pendekatan pendapatan nih. Jadi pendekatan pendapatan, untuk berikutnya kita ada beberapa informasi terkait dengan pendapatan yang diperoleh dari alat berat ini. Yang pertama ada pendapatan sewa. Jadi pendapatan sewa yang diperoleh dari alat berat ini adalah Rp165.000 per jam. Nah, dalam seminggu diasumsikan bahwa alat berat ini bekerja dalam 5 hari dan dalam sehari dia bekerja selama 8 jam. Jadi, selama setahun, ekskavator ini diproyeksikan mampu bekerja selama 240 hari dan selama masing-masing hari dia akan bekerja selama 8 jam, sehingga dalam setahun kurang lebih, jangka waktu kerjanya itu selama 1.920 jam kerja. Sehingga diperoleh, pendapatan kotor atau potential gross income-nya sebesar Rp306.800.000. Kemudian ada biaya operasional. Yang pertama itu ada biaya servis kecil per 250 jam. Jadi 250 jam ini setara dengan sebulan gitu. Jadi dalam setahun akan dilakukan servis besar sebanyak 12 kali. Makanya biaya biaya servis kecilnya itu adalah 60 juta per tahun.
Selanjutnya ada biaya angkut mobilisasi dari proyek. Jadi setiap penyewaan alat berat itu diperlukan biaya angkut dari PT Yaksanya sendiri ke lokasi di mana alat berat itu akan digunakan. Nah, pada data yang diperoleh akumulasi biaya angkut selama setahun itu kurang lebih ada 150 juta gitu. Jadi dari data-data yang diperoleh dapat diakumulasikan pendapatan bersih per tahun yang diperoleh oleh PT Yaksa melalui persewaan dari ekskavator ini sebesar Rp106.800.000. Nah, selanjutnya ada penghitungan diskon rate. Jadi, dari perhitungan diskon rate ini diperoleh menggunakan rumus IRR atau indeks rate of return gitu. Jadi yang pertama itu adalah angka cost of debt yang diperoleh dari tabel SECI Bank Indonesia yaitu sebesar 9,65%. Kemudian ada risk free rate yang diperoleh dari PHAI itu yang sebesar 6,44%. Kemudian ada beta Aswad Damodaran tahun 2023 sebesar 1,05. Kemudian ada Rix Premium Market, juga diperoleh dari Atswada Modern tahun 2022, yaitu sebesar 9,23%. Selanjutnya, ada Rix Batch Default Spread, itu juga diperoleh dari Atswada Modern, sebesar 2,23%, dan debt rasionya sebesar 60%, kemudian equity rasionya sebesar 40%. Gitu. Dan kemudian, untuk perhitungan cost of equity diperoleh dari risk free rate ditambah dengan beta dikali risk premium market sehingga diperoleh persentase sebesar 13,79%. Nah, kemudian dari perolehan itu dapat dihitung diskon rate dengan cara cost of debt dikali dengan debt ratio ditambah dengan cost of equity dikali dengan equity ratio sehingga menghasilkan diskon rate sebesar 11,31%. Nah, dalam perhitungan menggunakan pendekatan pendapatan, kami menggunakan metode direct capitalization gitu. Jadi dengan asumsi tidak ada kenaikan per tahunnya. Dan di sini ada proyeksi 4 tahun menunjukkan adanya sisa umur dari ekskavator tersebut. Jadi karena tadi kita asumsikan bahwa ekskavator tersebut memiliki sisa umur ekonomis 1 tahun, kemudian karena dia mendapatkan servis besar, sehingga sisa umur ekonomisnya bertambah 3 tahun, jadi dilakukan proyeksi selama 4 tahun. Nah, dari perhitungan itu dapat dilihat sebesar diskon faktornya, kemudian diperoleh diskon faktor dengan dihitung dengan rumus 1 dibagi 1 plus rate pangkat tahun gitu. Jadi diperoleh pada tahun 1 diskon faktornya sekian, tahun 2 diskon faktornya sekian, 3, 4 dan seterusnya sehingga present value yang diperoleh dari besarnya income atau NOI dikali dengan diskon faktor. Dan untuk NPV-nya sendiri diperoleh dari penjumlahan dari 4 tahun proyeksi tersebut. Nah, kemudian ada nilai scrap gitu. Jadi nilai scrap ini dianggap sebagai nilai sisa gitu. Jadi ketika ekskavator tersebut sudah tidak mampu lagi bekerja, maka dia masih memiliki nilai sisa. Jadi dia dapat dijual sebagai satuan rosokan, barang rosokan besi gitu. Dan nilai scrap ini diperoleh dari 20% dikali dengan hasil pendekatan biaya gitu. Jadi ini nilai scrap-nya 20% dikali hasil penilaian dengan pendekatan biaya sehingga diperoleh besar nilai scrap sebesar Rp82.771.000. Nah, dari nilai tersebut maka akan ditotal gitu dan menghasilkan nilai indikasi nilai dengan pendapatan sebesar Rp411.931.000. Nah, karena penilaian ini menggunakan 3 pendekatan, maka harus dilakukan rekonsiliasi nilai gitu.
Nah, berikut ada asumsi untuk rekonsiliasi nilai pasar. Yang pertama ada dengan pendekatan pasar. Jadi, dengan pendekatan pasar dengan asumsi-asumsi sebagai berikut, seperti apakah data pasar tersedia, kemudian apakah data sudah mencerminkan harga pasar, kemudian apakah penyesuaian yang dilakukan sudah sesuai, kemudian apakah dari pasar yang mendukung penyesuaian, dan untuk kelayakannya dinilai dari apakah data pembanding yang digunakan sudah sebanding dengan objek, dan yang terakhir apakah pendekatan pasar layak digunakan dalam proses penilaian. Nah, seperti halnya dalam pendekatan pasar, pada pendekatan biaya menggunakan poin-poin pertanyaan yang sama, kemudian dalam pendekatan pendapatan juga menggunakan poin-poin pertanyaan yang sama. Nah, sehingga dari hasil scoring menggunakan tiga pendekatan tersebut diperoleh besar pembobotan untuk pembobotan pendekatan pasar sebesar 33,6%, kemudian untuk pendekatan biaya sebesar 33,47%, dan untuk pendekatan pendapatan sebesar 33,47%, sehingga dari total rekonsiliasi nilai diperoleh indikasi nilai pasar menggunakan tiga pendekatan adalah sebesar Rp405.596.000. Nah, jadi sekian penjelasan saya mengenai penilaian ekskavator Sumitomo SH215 dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Nah, ketika melakukan perhitungan dengan ketiga pendekatan, perlu diperhatikan bahwa ketiga pendekatan harus menghasilkan indikasi nilai yang tidak jauh berbeda. Karena pada dasarnya ketiga pendekatan ini sama-sama memiliki nilai yang sama gitu. Jadi mereka tidak ada dari ketiga pendekatan ini yang bisa menghasilkan indikasi nilai yang jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah daripada pendekatan yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.